Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan daripada teman-teman semua. Dan kali ini kita berada di hari Senin, tanggal 26 Oktober tahun 2020. Seperti biasa, saya akan membacakan ramalan zodiak hari ini dengan urut-urutan masih sama seperti biasa dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan di hadapan kamu sudah ada 2 deck kartu tarot yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini, hari Senin tanggal 26 Oktober tahun 2020 dari kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Buat kamu yang punya zodiak Capricorn, di sini ada kartu Three of Swords dan kemudian di sampingnya ada kartu Five of Wands. Yang di sini artinya apa? Di sini kamu harus bisa lebih memahami diri kamu sendiri luar dan dalam. Kenapa saya katakan harus lebih memahami diri kamu luar dan dalam? Karena sejatinya kamu itu tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kamu. Kamu tahu apa yang terbaik untuk perasaan kamu. Kamu tahu apa yang baik untuk diri kamu dan apa yang tidak terlalu baik untuk diri kamu. Artinya apa? Di sini kamu harus tahu tujuan hidup kamu itu apa. Di akhir bulan Oktober tahun 2020 ini kamu harus punya tujuan yang jelas. Apalagi nanti ketika menghadapi bulan November tahun 2020. Memang kalau bicara soal pekerjaan, bicara soal keuangan, di sini impact-nya daripada transisi nantinya ke bulan Oktober ke bulan November itu tidak terlalu ada sebuah perubahan yang signifikan. Artinya apa? Secara kondisi finansial sampai dengan bulan November nanti bisa dikatakan kondisi finansial kamu cukup sehat. Begitu pula dengan kondisi pekerjaan maupun usaha kamu. Sampai nanti di bulan November itu memang ada beberapa yang bergejolak, tetapi sejauh ini masalah-masalah ataupun gejolak-gejolak masalah yang ada di dalam pekerjaan ataupun di dalam urusan usaha kamu masih bisa kamu handle dan masih bisa kamu selesaikan. Tetapi di sini ada yang sangkut pautnya dengan perasaan. Artinya apa? Kamu tahu yang terbaik untuk hidup kamu harus tahu tujuan hidup kamu. Jangan bingung. Apalagi di tengah kondisi seperti saat ini, hubungan asmara kamu masih belum menampakkan sebuah kesehatan yang nyata daripada sisi hubungan asmara kamu, atau bisa dikatakan kondisi kesehatan hubungan asmara kamu ini kurang begitu sehat. Sehingga apa? Sehingga di sini terjadi yang namanya krisis kepercayaan. Kamu nggak percaya dengan pasangan kamu dan pasangan kamu juga nggak percaya dengan kamu. Sehingga apa? Ketika terjadi krisis kepercayaan, maka apa? Tidak ada sebuah prinsip yang jelas di dalam sisi hubungan asmara kamu. Dan di sini karena kamu saat ini belum tahu apa yang terbaik untuk hubungan asmara kamu, maka sejauh ini bisa dikatakan dalam satu sisi memang kamu bisa menjaga hubungan asmara ini. Tetapi di sisi yang lain, lama-kelamaan kamu juga akan bosan dengan sendirinya apabila pasangan kamu terus-menerus seperti itu. Karena apa? Di sini mungkin kamu bisa sabar, di sini kamu mungkin bisa menerima apa yang diperbuat oleh pasangan kamu, tetapi lambat laun manusia itu pasti akan ada titik jenuhnya. Dan di sini kamu hanya tinggal menunggu waktu saja untuk menunggu titik jenuh tersebut. Nah, di sini solusinya bagaimana ketika kamu yang sudah berumah tangga? Solusinya adalah ketika kamu sudah berumah tangga, maka harus bisa mengkomunikasikan. Jangan sampai ada titik jenuh yang memuncak, justru malah mengakibatkan munculnya permasalahan lagi. Nah, buat kamu yang belum berumah tangga, khususnya buat yang belum punya rencana untuk menikah, maka yang paling terpenting adalah komitmennya seperti apa. Hubungan kamu komitmennya seperti apa. Ada kejelasan tidak untuk kedepannya. Jadi memang kamu harus lebih bijaksana lagi di dalam menuntut kepastian dan kejelasan daripada sisi pasangan kamu. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Senin 26 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aquarius, di sini ada kartu Ace of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu The Star. Di sini artinya apa buat kamu yang punya zodiak Aquarius? Daripada segi rezeki seperti yang sudah saya sampaikan di tanggal 20 kemarin sampai dengan akhir bulan Oktober tahun 2020, di sini kamu akan menerima berbagai macam rezeki. Baik yang sifatnya materi,
maupun yang sifatnya non materi. Dan di sini kalau bisa saya katakan kondisi rezeki kamu sampai dengan akhir bulan Oktober tahun 2020 itu sangat bagus sekali. Bahkan bisa dikatakan ada rezeki-rezeki yang memang tidak terduga yang kamu dapatkan. Sehingga apa? Sehingga di sini bisa dikatakan daripada segi keuangan sangat baik sekali. Dan di sini kabar gembiranya apa? Di sini ada kartu The Star. Artinya apa? Kamu menyadari bahwa daripada segi keuangan kamu ada beberapa hal yang akan kamu capai di tahun 2020 ini. Sehingga apa? Sehingga di sini kamu lebih mengencangkan ikat pinggang untuk bisa memanajemen keuangan. Dan kamu sejauh ini sudah cukup bagus. Sudah cukup bagus untuk mengelola kondisi keuangan kamu. Sehingga apa? Pemasukan cukup bagus, pemasukan cukup lancar diiringi dengan kebijaksanaan kamu di dalam mengelola kondisi keuangan kamu. Dan di sini bicara soal pekerjaan, bicara soal usaha, di hari Senin 26 Oktober tahun 2020, di sini kamu bisa menciptakan sesuatu yang menenteramkan, sesuatu yang menyejukkan daripada sisi usaha maupun daripada sisi pekerjaan kamu. Dan yang terakhir, bicara soal masalah hubungan asmara, harus berani untuk mengakui kesalahan ketika kamu melakukan kesalahan terhadap pasangan kamu. Artinya apa? Artinya di sini kamu jangan gengsi. Jangan gengsi untuk meminta maaf duluan dengan pasangan ketika kamu merasa bersalah. Dan di sini kamu juga harus bisa untuk memaafkan. Ketika apa? Ketika pasangan kamu meminta maaf terhadap kesalahannya. Kesalahan di dalam sebuah hubungan itu adalah sesuatu yang wajar. Dan selagi masih bisa ditolerir, maka kamu harus bisa untuk memaafkan dan memberinya kesempatan untuk bisa berubah lagi. Begitu pula dengan kamu. Ketika kamu salah, maka kamu harus berani untuk introspeksi. Introspeksi supaya tidak mengulangi sebuah kesalahan yang sama yang nantinya akan membuat hubungan asmara kamu jatuh di dalam sebuah permasalahan. Dan ini harus bisa segera dikatakan ketika ada masalah, harus segera diselesaikan. Di-cut sekarang juga. Oke? Pokoknya tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aquarius, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu The World dan di sini ada kartu Eight of Cups. Di sini kamu kangen dunia kamu kembali seperti dahulu. Artinya apa? Artinya di sini saat suasana hati kamu ini sedih, maka kamu lebih cenderung untuk insecure. Kamu cenderung lebih menarik diri daripada lingkungan sosial kamu. Artinya apa? Ketika kamu sedih ya wajar kamu nangis, apalagi kamu Pisces perempuan. Dan di saat kamu melihat sesuatu yang lucu, mungkin kamu bisa tertawa padahal hati kamu sedang menangis. Artinya apa? Di sini kamu sangat pandai sekali di dalam membawa diri kamu. Artinya apa? Di dalam diri kamu mungkin saat ini sedang memikul masalah yang berat, sedang memikul persoalan yang cukup teruk. Tetapi di sini kamu bisa membawa diri kamu. Walaupun memang terkadang kamu sering sekali menarik diri daripada lingkungan sosial kamu. Dan di sini kalau bisa saya katakan sebenarnya kamu itu pengennya menyelesaikan masalah itu dengan sesederhana mungkin. Tetapi apa? Tetapi terkadang di sini memang kamu dalam tanda kutip kurang bisa jujur terhadap diri kamu sendiri. Sehingga apa? Tadi kamu pandai membawa diri terhadap suasana, tetapi kamu tidak bisa jujur terhadap diri kamu sendiri. Sehingga apa? Kamu menutupi kesedihan dengan kebahagiaan, dan kebahagiaan itu semu. Artinya apa? Kamu pura-pura bahagia untuk apa? Untuk menutupi persoalan-persoalan yang saat ini sedang kamu hadapi. Sehingga apa? Sehingga bisa dikatakan di sini di hari Senin sampai dengan akhir Oktober tahun 2020 masalah akan silih berganti. Walaupun nanti transisi ke bulan November masalah-masalah itu perlahan-lahan akan mulai selesai satu persatu. Tetapi untuk saat ini sampai dengan akhir bulan Oktober tahun 2020, masalah akan silih berganti memasuki di dalam kehidupan kamu. Sehingga apa? Sehingga di sini kalau bisa saya katakan, kamu yang pertama harus perlu jujur terhadap diri kamu sendiri. Membawa diri, adaptasi dengan lingkungan, oke, so far nggak masalah. Tetapi di sini kejujuran terhadap diri kamu sendiri itu juga harus diperlukan. Supaya apa? Supaya tekanan-tekanan yang ada di dalam kehidupan kamu ini bisa diminimalkan. Kalau tekanan-tekanan ini tidak bisa diminimalkan, maka apa yang terjadi? Dunia kamu masih berantakan. Dan ini saat ini kalau bisa saya katakan kabar gembiranya adalah seperti yang sudah saya sampaikan di video Pisces bulan November. Bulan November akan ada bulan perubahan. Bulan perubahan untuk kamu daripada segi masalah kamu. Walaupun masalahnya tidak selesai 100%, tetapi setidaknya di bulan November tahun 2020, kamu akan jauh lebih baik dibandingkan bulan Oktober
tahun 2020. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Pisces. Kalau ada yang bertanya masalah pekerjaan, masalah keuangan dan asmara bagaimana, semua tersirat menjadi satu di dalam pembacaan tadi. Oke? Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aries, di sini ada kartu Four of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu Three of Wands. Yang di sini artinya apa? Di sini artinya yang pertama, kalau kamu pengen bahagia, maka kamu harus bisa untuk mengakui kesalahan dan mengubahnya. Akan tetapi kalau kamu masih belum bisa untuk mengakui kesalahan dan mengubah kesalahan tersebut, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah untuk mencapai kebahagiaan ini ada sebuah dinding penghalang. Nah, di sini kalau bisa saya katakan, siapa dinding penghalang itu? Dinding penghalang itu bisa berbagai macam faktor. Salah satunya adalah daripada masa lalu kamu, daripada kesalahan kamu yang tidak bisa kamu akui dan tidak bisa kamu ubah. Artinya apa? Dinding penghalang untuk kamu menuju kepada kebahagiaan ini, di sini kan ada sungai. Nah, kamu itu bingung. Mau berenang nggak bisa, mau naik kapal juga nggak mungkin. Artinya apa? Di sini masih ada sekat yang menghalangi kebahagiaan kamu. Sehingga apa? Kamu hanya bisa melihat kebahagiaan itu di depan kamu, tetapi tanpa kamu bisa merasakan kebahagiaan itu tersebut. Artinya apa? Kamu pengen makan kacang, tetapi kacang itu berada di dalam kotakan kaca yang sangat rapat. Sehingga apa? Kamu hanya bisa melihat kacang itu tanpa kamu bisa memakannya. Begitu juga dengan konsep kebahagiaan kamu saat ini. Di hari Senin 26 Oktober tahun 2020 sampai dengan akhir Oktober nanti kebahagiaan kamu itu hanya sebatas itu. Kamu bisa melihat kebahagiaan itu tetapi kamu tidak bisa merasakan. Sehingga apa? Sehingga di sini memang kamu sedang berupaya bagaimana caranya untuk kamu bisa merasakan kebahagiaan ini. Nah, caranya bagaimana untuk bisa meraih kebahagiaan ini dan merasakan kebahagiaan ini? Maka tadi yang di awal saya katakan, mengakui kesalahan dan mengubahnya. Artinya apa? Sebaik apapun pasti tentunya seseorang Aries pasti pernah mengakui kesalahan, pernah melakukan kesalahan. Nah, untuk mengakui kesalahan itu kamu harus berani untuk mengakui. Artinya apa? Mengakui kesalahan adalah sebuah penerimaan bagi diri kamu sendiri. Kalau kamu bisa menerima kesalahan kamu, maka kamu akan jauh bisa lebih merasa nyaman. Sehingga apa? Tidak ada hal-hal yang tertutupi. Karena apa? Kalau kamu masih cenderung seperti ini, maka kamu akan cenderung menutupi kesalahan. Sehingga apa? Kamu akan hidup di dalam sebuah kepalsuan. Yang segala yang kamu rasakan itu hanya semu dan angan-angan biasa. Maka dari itu usahakan untuk merasakan kebahagiaan ini kamu harus menghilangkan dinding-dinding pembatasnya. Dan kamu seharusnya bisa untuk melakukan itu. Terutama daripada sisi masalah hubungan asmara, masalah pekerjaan, maupun masalah kondisi keuangan yang di hari ini, walaupun kondisi keuangan kamu cukup baik, tetapi harus berhati-hati. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Senin 26 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Taurus, di sini ada kartu Ten of Wands dan kemudian di sini ada kartu Two of Swords. Di sini artinya apa? Di sini artinya buat kamu yang punya zodiak Taurus, kamu jangan sesekali untuk menunda-nunda pekerjaan kamu. Karena apa? Kalau kamu masih cenderung dalam tanda kutip menunda-nunda pekerjaan kamu, maka di sini beban-beban daripada pekerjaan kamu akan semakin berat, akan semakin banyak. Sehingga apa? Ketika kamu pengen hasil yang sempurna, maka di sini kamu jangan menunda-nunda pekerjaan kamu. Karena apa? Di hari Senin ini sepertinya kamu akan bekerja sama dengan mood booster kamu. Kalau perasaan kamu baik, maka pekerjaan kamu juga akan selesai dengan baik. Tetapi ketika perasaan kamu kurang baik, maka di sini kamu juga akan mengalami kendala di dalam sisi pekerjaan kamu. Sehingga apa? Sehingga di sini kalau bisa saya katakan untuk sisi pekerjaan, untuk sisi usaha, jangan terlalu kebanyakan berpikir. Jangan terlalu menunggu perasaan kamu baik terlebih dahulu. Karena apa? Kalau kamu terlalu banyak berpikir, terlalu banyak menunggu perasaan kamu membaik, maka kamu akan kehilangan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kamu. Nah, di sini kenapa kok kamu sering menunda pekerjaan? Karena memang banyak pikiran. Banyak pikiran yang ada di dalam sisi pekerjaan maupun daripada sisi usaha kamu. Sehingga apa? Menunda itu sebenarnya memang terkadang ada sesuatu yang baik, juga ada sesuatu yang buruk.
Tetapi kalau untuk kamu lebih banyak buruknya daripada baiknya. Artinya apa? Di sini memang harus bisa untuk memanajemen pekerjaan kamu dengan baik. Sehingga apa? Kamu tidak dipusingkan dengan masalah pekerjaan kamu. Begitu pula dengan sisi usaha kamu. Untuk sisi usaha, buat kamu Taurus yang berwirausaha, di sini kalau bisa saya katakan, jangan pernah berprasangka terlebih dahulu. Artinya apa? Jangan pernah berprasangka buruk terlebih dahulu daripada sisi usaha kamu. Usaha kamu itu harus kamu jalani dulu. Jangan berprasangka, andai seperti ini, nanti hasilnya seperti ini. Jadi untuk urusan usaha, jangan terlalu berandai-andai dulu. Memang tanggung jawab berat, tetapi jangan terlalu berandai-andai. Untuk masalah keuangan, di sini kamu ada sebuah dilema, akan menghadapi sisi sebuah dilema. Ada sebuah pengeluaran yang besar, tetapi juga ada kebutuhan yang besar, sehingga kamu bingung akan memutuskan yang mana terlebih dahulu, memenuhi tanggung jawab yang ini ataupun tanggung jawab yang ini. Artinya apa? Keduanya sama-sama penting, keduanya juga sama-sama berat. Jadi di sini memang untuk sisi keuangan kamu akan dihadapkan kepada sebuah dilema yang keduanya sama-sama akan mengeluarkan dengan jumlah yang cukup besar. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, sebenarnya sih untuk hari Senin 26 Oktober tahun 2020 ini masalah hubungan asmara tidak terlalu ada masalah, tetapi memang di sini kamu harus bisa lebih mengerti pasangan kamu secara lebih lagi. Dan di sini kalau saya katakan antara kamu dengan pasangan sama-sama bisa memahami, sama-sama bisa mengerti, sehingga di sini tidak terlalu ada sebuah permasalahan yang cukup serius daripada sisi hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Senin 26 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Taurus, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu The Hermit dan kemudian di sebaliknya ada kartu Two of Cups. Oke, daripada segi hubungan asmara, di sini sebenarnya bisa dikatakan di satu sisi Gemini ada sebuah perbaikan daripada hubungan asmaranya. Tetapi di satu sisi yang lain, Gemini juga sedang dalam kondisi yang bingung dengan kondisi hubungan asmaranya. Jadi di sini kalau bisa saya katakan, Gemini ini terbagi menjadi dua kubu. Kubu yang pertama sedang merasakan kebahagiaan dengan pasangan, dan kubu yang satunya sedang berada di dalam fase kebingungan dengan pasangannya. Artinya apa? Artinya kita membahas daripada sisi yang sedang membangun perbaikan daripada sisi hubungan asmara. Di Gemini yang di kubu yang satu ini, dia sedang berada di dalam tahap saling memahami satu sama lain. Sehingga apa? Ketika di awal bulan Oktober sampai dengan pertengahan ada rasa curiga, ada rasa kecemburuan, ada rasa saling menyalahkan satu sama lain. Nah, memasuki fase akhir di bulan Oktober tahun 2020 ini, Gemini yang satu ini sedang dalam kondisi yang sama-sama saling memperbaiki daripada sisi hubungan asmaranya. Jadi di sini kalau bisa saya katakan sampai dengan akhir Oktober tahun 2020 nanti, daripada segi hubungan asmara antara kamu dengan pasangan akan berada di dalam kondisi yang cukup bagus, yang cukup kondusif. Sekalipun ada masalah itu bisa langsung segera diselesaikan. Dan Gemini yang satunya lagi atau di sisi yang lainnya, memang di sini dia sedang bingung. Nah, kebanyakan Gemini yang berada di kubu yang kedua ini adalah yang belum menikah. Artinya apa? Di sini dia tuh bingung, sudah berjuang mati-matian, sudah memperjuangkan segala sesuatunya, tetapi dia itu bimbang. Hubungan ini bisa nggak menuju kepada arah yang lebih serius lagi, sehingga di sini memaksa Gemini berada di dalam sebuah jalan yang tersesat. Tidak tahu arah dan tujuannya, hubungan asmara ini akan dibawa kemana, sehingga di sini tidak ada sebuah kejelasan daripada sisi hubungan asmara dengan pasangannya, atau istilahnya ngegantung begitu. Nah, kemudian bergeser ke masalah pekerjaan ataupun masalah usaha. Untuk masalah pekerjaan dan masalah usaha, di sini saya katakan sudah ada sebuah perbaikan yang cukup bagus. Daripada segi pekerjaan, kamu sudah bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah kamu lakukan kemarin. Ketika kemarin ada kesalahan soal salah memberikan kepercayaan, salah percaya sama orang, di sini kamu sudah mulai untuk merecovery itu semua. Sehingga apa? Kesalahan yang terjadi daripada sisi pekerjaan kamu perlahan-lahan sudah mulai membaik.
Nah, ketika itu sudah mulai membaik, maka apa yang terjadi? Pekerjaan kamu di hari Senin ini cenderung lebih lancar dan lebih baik dibandingkan hari Senin yang lalu. Dan untuk masalah usaha, untuk Gemini yang berwirausaha di hari Senin 26 Oktober tahun 2020, di sini kamu berada di dalam sebuah fase yang transisi. Artinya apa? Cenderung menurun memang, omset menurun, tetapi di sini kamu akan menampilkan sebuah inovasi lagi untuk bulan November tahun 2020. Artinya apa? Ketika kamu punya usaha di bulan Oktober ini mungkin akan cenderung stabil tetapi menurun. Jadi nanti ketika memasuki bulan November nanti grafiknya perlahan-lahan akan naik. Kurvanya itu akan naik sehingga di sini memang sampai dengan akhir Oktober secara pemasukan daripada segi omset usaha itu menurun. Tetapi nggak usah khawatir karena nanti di bulan November semua akan mulai normal kembali. Dan untuk masalah yang terakhir, bicara soal masalah perasaan, di sini kamu hanya kurang mampu untuk mengendalikan perasaan kamu saja, sehingga terkesan ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Tetapi itu semua tidak terlalu menjadikan sebuah permasalahan. Oke, tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Senin 26 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Gemini, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu Five of Pentacles dan kemudian di sebaliknya ada kartu Five of Pentacles juga. Oke. Secara keuangan di sini saya ingatkan harus berhati-hati ya. Ketika kemarin kamu mungkin bisa berfoya-foya, bisa berleha-leha, bisa santai dengan masalah keuangan kamu, tetapi di hari Senin 26 Oktober tahun 2020 sampai dengan akhir Oktober nanti kamu tidak bisa bersantai-santai dengan urusan keuangan kamu. Karena apa? Dua kartu ini agak cenderung pahit buat kamu yang punya zodiak Cancer. Artinya apa? Secara pemasukan mungkin bisa kita asumsikan 3 hari ke depan sampai dengan tanggal 29 mungkin ya akan dalam kondisi yang aman. Tetapi amannya ini juga cenderung memprihatinkan. Artinya apa? Berada di ujung tanduk gitu loh, ojak-ajak gitu loh. Mau jatuh tapi enggak gitu loh. Jadi sepertinya memang perlu yang namanya sesuatu yang bisa menyeimbangkan daripada segi keuangan kamu. Karena apa? Di sini kalau bisa saya lihat sampai dengan akhir bulan Oktober nanti mungkin secara pemasukan cukup lancar, tetapi secara pengeluaran di sini akan ada 2 sampai 3 kali lipat pengeluaran daripada biasanya. Sehingga apa? Hati-hati terhadap kekeringan isi dompet kamu. Jadi di sini kamu juga harus waspada. Artinya apa? Dimulai hari ini usahakan kamu jangan terlalu boros dulu untuk masalah keuangan, terutama untuk hal-hal yang sifatnya urgent itu darurat. Di sini kamu harus bisa lebih mengencangkan ikat pinggang untuk kebutuhan-kebutuhan yang belum terlalu perlu. Karena apa? Karena nanti sesuatunya ini yang menyebabkan kekeringan di dompet kamu ini datangnya akan tiba-tiba. Maka dari itu kamu harus berhati-hati terhadap sisi keuangan kamu. Dan yang kedua, bicara soal masalah pekerjaan ataupun masalah usaha. Untuk masalah pekerjaan sebenarnya bisa dikatakan sampai dengan akhir Oktober tahun 2020 bisa dikatakan cukup aman, bisa dikatakan cukup lancar. Tetapi buat kamu yang berwirausaha, Cancer yang berwirausaha, di sini sepertinya memang sama seperti pembacaannya, yaitu agak cenderung pahit. Karena apa? Sama seperti zodiak Gemini, omsetnya menurun. Nah, perbedaannya antara kamu dengan Gemini, omset kamu ini terkadang terjunnya itu terjun bebas. Jadi nggak tahu sampai di titik mana. Sehingga apa? Ketika omset itu terjun bebas, maka kamu akan susah sekali untuk menghentikannya dan untuk memulai ulang, membuild up ulang. Sehingga di sini untuk masalah usaha sampai dengan akhir bulan Oktober, mungkin kamu akan tercenderung dalam kondisi yang stagnan seperti ini. Dan yang terakhir, bicara soal masalah hubungan asmara antara kamu dengan pasangan, sepertinya memang di sini antara kamu dengan pasangan itu kayak kepiting yang saling beradu capit. Artinya apa? Di sini kamu sudah cukup capek dengan mengalah terus-menerus dengan pasangan yang tidak bisa berubah. Sehingga apa? Di sini kamu hati-hati. Kalau Cancer ini sudah marah, maka dia akan berontak. Capitnya akan mencapit siapa saja, akan mencapit kemana-mana. Sehingga apa? Cancer ini nggak bisa untuk dipancing emosi. Mungkin dia bisa sabar, tetapi sabarnya pasti ada batasnya. Sehingga di sini mungkin kalau Cancer emosi, capitnya akan kemana-mana, omongannya frontal, tindakannya di luar dugaan. Yaitu adalah sesuatu yang wajar. Karena apa? Sudah terlalu sering mengalah,
sudah terlalu sering menerima, tetapi pada akhirnya pasangannya nggak mau berubah. Sehingga apa? Terjadi konflik yang cukup besar. Nah, hati-hati sampai dengan akhir bulan Oktober, kalau ini tidak segera diatasi, maka akan meledak. Nah, maka dari itu di sini saya katakan harus bisa memahami. Terutama buat kamu yang punya pasangan Cancer, harus bisa dipahami. Jangan sampai capitnya ini lepas kemana-mana. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Senin 26 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Leo, di sini ada kartu Ace of Swords dan kemudian di sini ada kartu Eight of Pentacles. Di sini artinya apa? Di sini artinya memang fokus kamu saat ini sudah mulai menaruh otak dan pikiran kamu itu ke bulan November. Karena apa? Di bulan Oktober ini untuk masalah keuangan udah nggak bisa diharapkan lagi. Maksudnya bagaimana kok nggak bisa diharapkan lagi? Karena di sini di awal bulan pengeluaran sudah cukup banyak, untuk merecovery di bulan Oktober sepertinya nggak bisa. Tetapi nanti ketika memasuki bulan November tahun 2020 itu akan jauh lebih baik lagi. Artinya apa? Daripada segi keuangan di sini ya kamu legowo saja. Kamu ikhlas saja menerima berapapun rezeki yang kamu dapatkan di bulan ini. Artinya apa? Sampai dengan akhir bulan Oktober tahun 2020 kamu harus ikhlas. Harus ikhlas dengan pencapaian kamu di bulan Oktober tahun 2020. Tetapi nanti ketika transisi ke bulan November tahun 2020 kamu langsung tancap gas. Untuk apa? Untuk memulihkan kondisi keuangan kamu seiring bebarengan dengan kebutuhan-kebutuhan serta tanggung jawab kamu. Sehingga daripada sisi keuangan, tanggung jawab kamu nanti di bulan November tahun 2020 akan 2 kali lebih berat daripada bulan Oktober tahun 2020. Yang pertama, tanggung jawab secara kebutuhan, tanggung jawab secara kewajiban, sehingga harus berdampingan dengan tanggung jawab secara pencarian rezeki. Sehingga apa? Usaha kamu mencari rezeki akan sebanding lurus dengan kewajiban dan kebutuhan-kebutuhan kamu. Tetapi di sini kamu nggak usah khawatir. Kamu itu strong, kamu itu kuat. Bahkan kamu kerja jauh daripada keluarga pun kamu mampu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan sifat yang luar biasa daripada sisi tanggung jawab kamu. Dan saya katakan sampai dengan akhir bulan Oktober, ikhlas saja, terima saja. Pendapatan berapapun yang kamu terima, kamu syukuri. Sehingga nanti apa? Di bulan November kamu akan jauh lebih semangat lagi untuk menyelesaikan 2 hal daripada segi keuangan tadi. Dan untuk masalah pekerjaan, di sini kamu tahu sebenarnya apa yang harus kamu lakukan yang kaitannya dengan pemasukan serta pengeluaran daripada sisi pekerjaan kamu. Dan yang terakhir, bicara soal masalah hubungan asmara, di sini ada kartu Ace of Swords. Artinya apa? Kamu ingin menegakkan sebuah hubungan yang harmonis, menegakkan hubungan yang bisa saling support satu sama lain. Walaupun memang di sini terkadang kamu tidak bisa mawas diri. Artinya apa? Ketika kamu ada masalah di sini kamu tidak bisa memetak-metakan masalah. Sehingga terkadang masalah yang A itu ikut kecampur ke masalah yang B. Nah, ikut kecampur lagi ke masalah yang C. Sehingga apa? Nanti di muara akhirnya hubungan asmara kamu ini cenderung terdampak. Karena apa? Kamu tidak bisa memeta-metakan masalah yang kamu hadapi. Dan hal ini harus kamu hati-hati. Jangan sampai masalah yang satu menulari masalah yang lainnya. Terutama daripada segi hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Senin 26 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Leo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu Queen of Wands dan kemudian di sini ada kartu Ace of Cups. Oh ya, kemarin ada yang tanya, kapan Virgo akan bahagia? Kapan Virgo akan menemukan pondasi yang kuat untuk menuju kepada kebahagiaan? Ini jawabannya. Di bulan Oktober tahun 2020 sebenarnya memang fokus visi dan misi kamu sudah berada di bulan November tahun 2020. Artinya apa? Tujuan hidup kamu ini sebenarnya tidak datang sendiri, tetapi sudah diciptakan sejak awal tahun 2020. Tetapi di sini sayangnya terkadang kamu ini masih bingung. Masih bingung untuk menentukan jalan mana yang akan kamu lalui. Artinya apa? Ketika kamu masih dalam kondisi yang bingung, maka bagaimana kamu akan sampai kepada tujuan kamu? Kalau kamu saja masih bingung tentang jalan mana yang akan kamu lalui. Sehingga apa? Di sini kamu harus punya ketegasan untuk menentukan jalan mana yang akan kamu lalui.
Karena apa? Sejauh ini pikiran kamu ini bercabang-cabang. Sehingga di sini kamu terkadang oke, jalanku ini. Oh aduh ternyata jalan buntu. Oke, jalan yang ini ternyata jalannya terjal. Dan di sini memang terkadang kamu sudah salah di awal. Di tahun 2020 ini kamu salahnya di awal apa? Kamu memilih jalan yang salah. Sehingga apa? Sehingga kamu terjebak di dalam sebuah kesalahan-kesalahan yang masih bertahan sampai dengan hari ini. Sehingga apa? Sehingga di sini ketika kamu salah memilih jalan di awal, maka impactnya akan terasa sampai dengan akhir tahun 2020. Tetapi di sini ada kabar gembira. Memasuki bulan November dan nanti di bulan Desember, kamu sudah mulai memperbaiki dan memperbaiki. Terutama daripada segi pekerjaan dan daripada segi keuangan kamu. Karena apa? Kamu lebih terprefer kepada dua hal, masalah pekerjaan dan masalah kondisi keuangan. Sehingga apa? Di bulan November nanti sudah mulai memperbaiki terhadap dua hal itu. Tetapi untuk masalah hubungan asmara, di sini saya katakan kesampingkan dulu. Kesampingkan dulu masalah hubungan asmara kamu, terutama buat kamu yang belum menikah. Karena apa? Hubungan asmara ini justru malah akan menjadi upil di dalam hidung kamu yang malah akan menghambat kamu. Ketika kamu akan menuju kepada kesuksesan ini, maka hubungan asmara kamu akan menghambat. Maka dari itu kesampingkan dulu hubungan asmara kamu dan lebih terfokus untuk masalah pekerjaan dan untuk masalah kondisi keuangan kamu. Dan di hari Senin ini kamu harus punya lagi perencanaan untuk menghadapi bulan November tahun 2020. Walaupun bulan November masih 4 hari lagi, tetapi di sini saya katakan kamu harus bisa lebih terfokus untuk menuju kepada kesana. Nah, ini harus bisa kamu lakukan. Kesampingkan hubungan asmara kamu, fokus untuk pekerjaan dan fokus untuk masalah keuangan kamu. Dan yakin kamu pasti bisa untuk memperbaiki dua hal ini terlebih dahulu. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Senin 26 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Virgo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Di sini ada kartu Three of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu Nine of Swords. Artinya apa? Artinya di sini sangat luar biasa sekali buat kamu yang punya zodiak Libra. Kenapa kok saya katakan kamu sangat luar biasa sekali? Pertama, di bulan September yang lalu, masalah begitu bertubi-tubi menghantam kamu. Bahkan ada masalah yang berat yang kamu hadapi. Tetapi apa? Di sini kamu bisa menyadari itu semua. Kemudian apa? Kamu bisa belajar. Bisa belajar daripada kesalahan-kesalahan yang ada. Sehingga apa? Kamu bisa memisahkan diri antara pikiran dengan perasaan. Artinya apa? Ketika ada masalah, di sini kamu bisa tahu bagaimana cara mencari jalan keluarnya. Kamu bisa tahu bagaimana caranya untuk mencari sebab dan akibatnya. Sehingga apa? Ketika ada pikiran yang berat, maka kamu cenderung melepaskan. Ketika ada masalah yang tidak bisa kamu selesaikan, di sini kamu lebih cenderung melepaskan. Karena apa? Kamu tidak ingin menambah beban yang ada di dalam pikiran kamu. Maka dari ini yang luar biasa sampai dengan saat ini di bulan Oktober menjelang berakhirnya, maka di sini masalah-masalah minor, masalah-masalah kecil itu bisa terselesaikan. Nah, di sini tinggal masalah-masalah yang berat saja yang saat ini sedang kamu upayakan untuk kamu selesaikan. Dan ini sangat luar biasa sekali daripada segi penyelesaian masalah. Bicara soal masalah pekerjaan dan usaha. Masalah usaha perlahan-lahan sudah mulai survive. Artinya apa? Perlahan-lahan sudah mulai membuild up ulang daripada sisi usaha kamu. Dan bicara masalah pekerjaan, di sini kamu terkadang memisahkan diri terhadap dua hal. Satu sisi kamu berwirausaha, di sisi yang lain kamu juga bekerja. Karena apa? Keduanya nanti akan saling melengkapi. Sehingga apa? Di tengah kondisi seperti saat ini akan jauh dua kali lebih kerja keras dan kerja ekstra untuk memenuhi kebutuhan yang kaitannya dengan kondisi keuangan. Dan bicara soal kondisi keuangan, sejauh ini kondisinya sudah cukup membaik dan cukup aman. Dan masalah hubungan asmara di sini sepertinya memang masih flat, masih datar karena memang fokus kamu untuk mengupayakan hal-hal yang sifatnya penting. Bukan asmara ini nggak penting, tetapi lebih cenderung mengesampingkan asmara terlebih dahulu untuk fokus kepada hal-hal yang sifatnya urgent dan penting di dalam kehidupan zodiak Libra ini sendiri. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Senin 26 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu Queen of Cup dan kemudian di sebaliknya ada kartu Five of Cup. Artinya apa? Kamu harus berani melepaskan apa yang tidak bisa kamu raih. Artinya apa? Apa yang memberatkan kamu, apa yang membebani kamu, itu harus bisa kamu lepaskan.
Karena apa? Kalau kamu sudah bisa melakukan itu di dalam kehidupan kamu, maka kamu akan terasa lebih ringan lagi di dalam menjalani kehidupan kamu. Artinya apa? Artinya masalah-masalah yang cenderung memberatkan kamu harus bisa kamu lepaskan. Nah, masalah ini dari mana? Masalah ini dari bagai sisi yang ada. Satu, daripada sisi asmara kamu. Ketika hubungan asmara kamu ini ada masalah, maka harus segera diselesaikan. Yang diselesaikan apa? Masalahnya, bukan asmaranya. Kalau asmaranya kamu selesaikan, ya maka semuanya akan selesai. Tetapi di sini hubungan asmarakah? Apakah cuma soal itu? Tidak, hubungan asmara ketika ada masalah yang diputuskan adalah masalahnya, bukan hubungan asmaranya. Sehingga apa? Sehingga secara bersama-sama antara kamu dengan pasangan ketika belum bisa melepaskan masalah yang ada, maka keduanya akan terasa menyesakkan dada satu sama lain. Sehingga apa? Masalah kamu akan seputar itu-itu saja, sehingga sangat membebani kamu daripada sisi asmara kamu. Sehingga hal ini pola komunikasi, pola penyelesaian masalah harus bisa diperbaiki. Kemudian yang kedua, daripada masalah pekerjaan dan masalah usaha. Di sini juga sepertinya kamu harus bisa melepaskan hal-hal yang membebani kamu. Di masalah pekerjaan, ketika kamu merasa terbebani, maka kamu harus berani untuk melepaskan. Karena apa? Tidak semua hal harus bisa kamu selesaikan. Ketika semua hal kamu anggap sebagai tanggung jawab, ketika semua hal kamu anggap sebagai tanggung jawab kamu, maka di sini kamu akan berada dalam sebuah tekanan. Sehingga di sini lebih baik kamu lepaskan hal-hal yang membebani kamu daripada segi usaha maupun daripada segi pekerjaan kamu. Dan yang terakhir, bicara soal kondisi keuangan, di sini memang bisa dikatakan kondisi keuangan kamu cukup lancar. Walaupun ada masalah yang membebani tadi, tetapi daripada segi keuangan di sini bisa saya katakan cukup lancar, cukup aman, tetapi memang harus berhati-hati. Di akhir bulan Oktober tahun 2020 akan ada beberapa hal yang sepertinya memaksa kamu untuk mengeluarkan uang lebih banyak daripada biasanya. Dan ini saya katakan harus waspada, terutama daripada segi keuangan kamu. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Senin 26 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Scorpio, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di sini ada kartu Six of Wands dan kemudian di sini ada kartu Pack of Cup. Artinya apa? Pada kenyataannya di sini kamu punya pilihan yang sebenarnya kamu itu masih bingung terhadap pilihan kamu tersebut. Artinya apa? Yang pertama, di dalam urusan pekerjaan, di dalam urusan usaha, pilihannya cuma dua. Kamu mengabaikan atau kamu menyadari. Artinya apa? Daripada segi usaha, daripada segi pekerjaan, di sini memang ada masalah. Nah, masalahnya ini apa? Masalahnya ini kamu sendiri yang tahu. Sehingga di sini kalau bisa saya katakan cuma ada dua opsi. Opsi pertama adalah mengabaikan masalah tersebut, atau opsi yang kedua, menyadari masalah yang ada saat ini. Artinya apa? Jangan biarkan pikiran-pikiran yang ada di dalam diri kamu justru malah menambah rumit masalah yang saat ini sedang kamu hadapi. Sehingga apa? Sehingga di sini kamu terkadang memaksa diri kamu untuk keluar daripada kemampuan kamu. Sehingga daripada segi pekerjaan, daripada segi usaha, di sini kamu merasa terbebani. Kemudian bergeser untuk masalah keuangan kamu. Bicara soal masalah keuangan, apakah bisa dikatakan baik-baik saja? Oke, mungkin jalannya akan baik-baik saja, tetapi secara jumlah di sini kamu sepertinya akan kekurangan. Karena apa? Karena ada kebutuhan yang semakin besar di akhir tahun 2020. Sehingga apa? Di sini kamu perlu yang namanya asupan keuangan kamu, supaya untuk menambah daripada sisi pemasukan kamu untuk kebutuhan yang besar yang akan ada di akhir tahun 2020. Dan yang terakhir, bicara soal masalah hubungan asmara, di sini sepertinya memang masih aman dan bahkan cenderung bisa saling memahami. Tetapi di sini terkadang kamu menuntut kepekaan daripada pasangan kamu. Karena apa? Di sini sepertinya pasangan kamu kurang bisa peka terhadap kamu. Sehingga di sini yang mengakibatkan masalah ketika pasangan kamu tidak bisa peka dengan kondisi kamu, maka di sini kamu akan sedikit dalam tanda kutip menciptakan masalah dengan pasangan. Tetapi sejauh itu masih dalam porsi yang wajar, itu tidak terlalu menjadi sebuah permasalahan. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan ini adalah ramalan zodiak di hari Senin 26 Oktober tahun 2020. Resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and rising kamu. Dan
Buat yang mau bertanya, buat yang mau request, silahkan tulis di komentar. Pasti secara real time saya akan memberikan jawaban di kolom komentar. Yang sudah kirim pesan di Facebook Fanspage Zodiak Harian, di Instagram @ramalan_zodiakmu, dan di WhatsApp saya semua sudah saya jawab. Dan sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lebur Dining Pangastuti, Joyo Hadi Diningrat, Rahayu Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.